Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas teknik mengawinkan burung kenari. Di sini ada beberapa cara untuk mengawinkan burung kenari ini yang banyak digunakan oleh para peternak. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara mengawinkan burung kenari dan apa kelebihan dan kekurangan masing-masingnya, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu terhadap burung kenari kita. Yang pertama yaitu usia. Burung yang akan kita jodohkan atau akan kita kawinkan harus memenuhi syarat ini, yaitu usianya harus sudah mapan. Untuk burung jenis lokal, loper, dan AF biasanya usia mapannya berada di usia sekitar 8 bulan ke atas. Dan untuk jenis besar seperti YS, F1, atau yang lainnya, biasanya itu membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dan juga ada juga pengaruh dari bulu atau ketebalan bulunya. Biasanya burung-burung yang bulu tebal membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mencapai usia mapan. Oleh sebab itu, usia ini menjadi patokan yang cukup penting bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus paham berapa usia burung kenari kita tersebut. Yang kedua yaitu burung harus sehat. Jadi burung yang akan kita jodohkan itu yaitu burung yang betul-betul sehat. Ciri-ciri burung jantan yang sehat yaitu burungnya gacor. Jadi jika burungnya macet atau malas bunyi, berarti ada kendala terhadap burung jantannya atau burungnya tidak sehat. Dan untuk burung betina, biasanya burung betina yang sehat adalah burung betina yang aktif. Jadi kita hanya bisa mengawinkan burung-burung yang betul-betul sehat. Oke, selanjutnya yaitu birahi. Birahi merupakan faktor yang paling penting dalam berternak burung kenari ini. Hanya burung-burung birahi lah yang mau dikawinkan. Setelah tadi kita membahas usianya dan kesehatannya, selanjutnya kita harus membuat burung ini birahi, yaitu dengan cara pemberian EF dan proses penjemuran. Dapat kita lihat di layar, ini adalah salah satu contoh burung betina saya yang sedang birahi, yaitu dapat kita lihat di bagian perut bagian bawah, yaitu bulu-bulunya sudah bersih, warnanya kemerahan, dan biasanya sedikit menonjol, dan fan-nya mulai lebar. Dan ciri-ciri lainnya juga dapat kita lihat seperti mulai mengangkut sarang, atau merobek-robek kertas atau koran, atau mengangkut bulunya ke tempat makan. Itu untuk ciri-ciri betina. Dan untuk ciri-ciri burung jantan, biasanya burung jantan birahi akan bunyi gacor. Apabila didekatkan dengan betina, biasanya akan bunyi menekan atau dalam istilah berternaknya disebut dengan ngerek. Oke, langsung saja kita masuk pada teknik mengawinkan burung kenari, yaitu yang pertama, kawin cabut. Pada proses kawin cabut ini, kita harus mencari burung kenari betina yang betul-betul sudah birahi. Biasanya dapat kita letakkan burung betina siapan kita di dalam sangkar koloni seperti ini. Jadi nanti burung-burung betina ini mana yang sudah mulai birahi, atau sudah mulai angkut sarang, atau sudah mulai bersih bagian perutnya, dapat kita lihat di sini. Sudah ada yang mulai mengangkut sarang dan sarangnya pun di sini sudah bulat. Maka selanjutnya burung betina tersebut kita pisahkan atau kita ambil. Di sini yang sudah birahi yaitu yang warna oranye atau warna sunkist ini. Selanjutnya burung betina tersebut kita ambil dan kita cek apakah sudah betul-betul birahi, dan selanjutnya akan kita masukkan ke sangkar ternak. Setelah kita masukkan ke sangkar ternak dan kita diamkan beberapa saat dan kita kasih di sangkar tersebut tempat bersarang, maka langkah selanjutnya itu kita masukkan burung jantan atau burung pejantannya. Dan biasanya tidak berapa lama kemudian burung ini akan kawin. Setelah terpantau kawin, untuk proses kawin cabut ini selanjutnya jantannya akan kita ambil lagi. Jadi proses pengawinan ini cukup berjalan 5 menit saja. Dan setelah kawin kita ambil lagi jantannya, dan hal ini kita lakukan pada saat pagi, siang, dan sore. Jadi cara ini sebenarnya cukup menyita waktu karena kita harus mengambil dan memasukkan burung di pagi, siang, dan sore. Tapi memiliki dampak positif atau kelebihannya, yaitu kita dapat mengawinkan burung ini
burung jantan ini dengan beberapa betina. Jadi apabila kita punya burung kenari betina sebanyak 5 ekor, dalam sehari itu dapat kita kawinkan kelima burung kenari tersebut dengan kenari jantan kita. Tapi tentunya dengan waktu yang sedikit berjarak, itu mungkin bisa 1 jam kita kawinkan dengan betina lain, dan 1 jam lagi kita kawinkan lagi dengan betina yang lainnya. Metode nomor 2 yaitu full campur. Pada metode full campur ini kita tidak memisahkan antara jantan dan betinanya. Mulai dari saat penjodohan, betinanya bertelur, betinanya mengerami, dan pada saat mengasuh anak, jantannya tetap kita campur. Biasanya di luar negeri cara ini sangat umum digunakan. Dapat teman-teman lihat atau cari di YouTube, biasanya metode ini umum digunakan di sana. Tapi cara ini juga memiliki kelemahan, yaitu kita harus memiliki jumlah betina sama banyak dengan jumlah jantan. Dan hal itu biasanya menjadi penghalang tersendiri dalam menerapkan metode ini. Oleh sebab itu, apabila teman-teman masih pemula atau punya sepasang kenari, tidak ada salahnya menggunakan metode ini dalam proses bernaknya. Karena dari pengalaman saya, 99% biasanya anak-anaknya dapat lolos seleksi alam atau dapat besar sampai mandiri. Hal ini disebabkan karena pada saat proses meloloh atau merawat anaknya, biasanya yang jantan ini ikut berpartisipasi dalam merawat anaknya, seperti meloloh anaknya. Oleh sebab itu, cara ini cukup baik digunakan apabila kita cuma memiliki betina yang sedikit atau cuma punya sepasang, ingin belajar ternak kenari, lebih baik menggunakan cara ini saja. Yang ketiga yaitu semi full campur. Pada metode ini kita mencampurkan antara jantan betinanya sampai yang betinanya itu bertelur atau mengerami. Ada juga yang mencampur sampai bertelur 2, tapi saya lebih suka atau lebih menerapkan pada saat burung kenari betinanya mengerami, maka yang jantannya akan kita ambil. Tapi tentunya dalam proses perkawinan ini kita harus memastikan bahwasanya betina yang kita kawinkan tersebut memiliki karakter yang baik, yaitu tidak begitu berpengaruh apabila yang jantannya kita ambil. Ada juga beberapa kenari betina pada saat yang jantannya kita ambil, maka yang betina yang tersebut malah enggan atau tidak mau mengerami telurnya lagi. Oleh sebab itu karakternya juga harus kita pahami, harus kita lihat, harus kita pantau dengan baik. Pada metode ini menurut saya sangat baik diterapkan karena kita bisa mengawinkan burung kenari jantan kita dengan betina lainnya. Jujur saja saya sendiri lebih memilih cara ini, yaitu dengan mengawinkan burung jantan. Setelah yang betina mengerami, maka yang jantannya kita ambil dan kita kawinkan lagi dengan betina lainnya. Dari yang saya terapkan, cara ini sangat efektif. Tingkat kematian anaknya memang ada apabila anaknya berjumlah lebih dari 4. Biasanya yang paling kecil itu kebanyakan mati karena kurangnya asupan makan. Berbeda tadi jika kita menggunakan sistem full campur, biasanya yang jantan ikut meloloh anaknya sehingga harapan hidup anaknya lebih tinggi. Pada metode ini yang meloloh anakan hanya yang betina saja. Oleh sebab itu, bagi kawan-kawan yang punya 3 atau 4 kenari betina, sangat baik menerapkan metode ini, yaitu dengan semi full campur. Jadi kita biarkan dulu yang betinanya membuat sarang. Setelah sarangnya bulat atau bundar, baru kita masukkan yang jantannya. Dan setelah bertelur, biasanya metode ini dapat berjalan dengan cepat, biasanya hanya dalam waktu seminggu. Setelah dicampurkan, biasanya 3 hari yang betina bertelur dan nanti mengerami, maka yang jantannya kita ambil.